Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam Sabda Sadik pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan Sabda Sadik di pagi hari ini. Roh Kudus tolong supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berbunyi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengan tema janjinya mengampuni. Ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Salomo, saat Salomo berhasil menyelesaikan rumah Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu hal dengan penuh hikmat Tuhan, Allah berbicara kepada Salomo tentang bagaimana Tuhan sangat menyayangi umatnya dan rindu supaya mereka mengalami pemulihan. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan tidak akan terjadi apabila 2 Tawarik 7 ayat 14 tidak didengar dan tidak dilakukan oleh umat Tuhan. Ayat dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa umatnya yang menyebut atas namanya. Tuhan berkenan karena mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan melihat umatnya meninggalkan jalan-jalan yang jahat dan bertobat. Tuhan akan mendengar doa mereka dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Allah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa untuk mengalami pemulihan harus terjadi pertobatan. Pertobatan inilah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Karena kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, bukan karena usaha atau kelakuan baik kita. Sesuai dengan janjinya, Tuhan adalah Tuhan yang mau mengampuni seluruh dosa-dosa umat manusia, asalkan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, Tuhan bukan berbicara kepada kelompok yang besar. Di sini Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu kita anak-anaknya, orang-orang yang mau percaya, yang berjalan atas nama Tuhan, dan pemulihan terjadi atas umatnya dan atas negeri kita. Tuhan sanggup memulihkan kondisi jiwa yang sangat hancur dan sanggup memulihkan negeri yang sangat kacau, asalkan kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan setia dengan janjinya. Pengampunan dan pemulihan pun akan terjadi atas umat dan negeri kita. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita mau percaya bahwa kita dan negeri di mana kita tinggal pasti diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Jangan seperti Sodom Gomora. Salomo tawar-menawar dengan Tuhan untuk membela Sodom karena kejahatannya, supaya jangan Sodom dimusnahkan karena ada orang-orang yang benar di Sodom. Dari 50 orang benar sampai 10 orang benar. Akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom karena Tuhan tidak menemukan orang yang benar di Sodom. Biarlah Tuhan menemukan kita umatnya, orang-orang yang mau berdoa bagi negeri ini, sampai negeri ini dipenuhi oleh orang-orang benar yang percaya kepada Yesus Kristus. Janji Tuhan adalah mengampuni dan melayakkan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan rindu mendapati orang-orang benar dan yang setia untuk menjadikan bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Firman Tuhan tergenapi, janji Tuhan mengampuni. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.